Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan hari. Kali ini, sahabat hari, dimanapun Anda berada, saya akan membawakan satu esensi khusus melihat fenomena yang terjadi dari apa yang saya temukan secara fakta. Ada kesulitan partai politik untuk memenuhi kuota caleg. Konon lagi harus mensyaratkan terpenuhi kuota 30% untuk perempuan agar masuk di dalam komposisi caleg di partai politik. Apa yang menyebabkan kesulitan itu? Terus apa solusi yang akan kita lakukan untuk partai-partai agar lolos dan terpenuhi kuota kebutuhan caleg maupun kebutuhan caleg perempuannya? Saya akan mengajak sahabat hari untuk bisa bersama-sama mengulas secara mendalam dengan berbagai perspektif dan hal yang sangat rasional tentunya yang akan saya berikan dalam penjelasan dalam esensi kali ini. Sahabat hari, kalau kita berbicara tentang pemilu 2024 yang akan datang dan akan berlangsung di tahun depan, dalam bulan ini ada deadline yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum agar partai politik, baik partai nasional maupun partai lokal khusus untuk di Aceh, memberikan daftar usulan caleg di tanggal 24 April bulan ini. Ternyata tidak mudah jika beberapa partai politik menghubungi saya untuk meminta agar mencari caleg-caleg yang itu nantinya disiapkan sebagai orang atau kader dalam partai itu. Ada beberapa catatan serius saya. Kalau ini terus berlangsung dalam setiap momentum perhelatan pemilu, maka saya dapat simpulkan bahwasanya tidak berlangsungnya atau tidak adanya kaderisasi secara kelembagaan partai politik dalam memenuhi kebutuhan saat momentum pesta demokrasi, yaitu pemilu berlangsung. Bagi partai-partai yang memang sangat kuat kaderisasinya, punya militansi teruji atau ibaratnya partai ID, dia tidak akan susah, dia akan sulit untuk memenuhi kebutuhan caleg. Tapi bisa saja juga, walaupun partai ID sudah ada, terbukti militansinya, jenjang kaderisasinya, tapi juga punya problem ketika manakala membutuhkan kuota 30% perempuan. Ada partai nasional yang sudah saya anggap sudah sangat sepuh partai ini, di mana berbicara kepada saya untuk merekomendasikan nama-nama. Ini menjadi catatan saya bahwasanya tingkat partai nasional saja susah mencari caleg, kebutuhan calegnya. Konon lagi partai lokal atau partai baru atau partai burem istilahnya yang baru muncul dalam konstelasi partisipan di dalam pemilu 2024 mendatang. Nah, hal apa lagi yang memang menjadi penyebab selain tadi saya katakan bicara tentang kaderisasi kelembagaan kita kerja, yang juga perlu dicermati ternyata pola rekrutmen itu tidak benar-benar dapat dipertahankan terus bekerja untuk mencari kader-kader potensial sebelum muncul atau sebelum hadir pemilu. Jadi proses persiapan ada kegagalan partai politik dalam mempersiapkan calegnya. Seharusnya mereka ini menyiapkan jauh-jauh hari kebutuhan caleg itu, sehingga ketika nanti masuk perhelatan kompetisi pemilu, mereka sudah confirm, sudah selesai untuk hal itu. Nah, kegagalan ini dalam mempersiapkan ini benar-benar tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk tidak melakukan pengulangan. Nah, tapi faktanya selalu melakukan pengulangan terus. Nah, berikutnya juga dalam catatan saya, kenapa partai-partai burem atau partai baru juga susah mendapatkan calegnya. Pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional misalkan kurang diminatin karena partai ini membutuhkan trust, dan trust itu tidak ada.
yang dapat dijual oleh partai baru ini untuk merekrut atau diminati oleh orang untuk masuk ke partai tersebut menjadi calegnya, ya. Nah, kenapa kurang diminati? Ya karena saya melihat mungkin rekam jejaknya yang belum teruji. Yang kedua mungkin sosok, bukan mungkin rekam jejak belum teruji, satu. Yang kedua sosok ataupun struktur partainya juga orang-orang yang memang belum memiliki pengaruh kuat, ya, di dalam memberikan warna, ya, untuk bisa menghadirkan caleg-caleg itu untuk bisa ikut serta di dalam gerbong partainya. Nah, ketika dihadapi pada kondisi keterbatasan ataupun susah mencari caleg, ya, maka yang terjadi apa? Mencomot, mencari orang, ya. Lantas menempatkan mereka di dalam list caleg yang diusulkan oleh partainya, ya. Sehingga sebatas hanya untuk meloloskan secara administrasi, ya, dalam ketentuan yang sudah diberikan oleh KPU, ya, untuk mereka harus bisa memenuhi kebutuhan caleg itu, ya. Kondisi ini tentunya miris, ya. Maka yang terjadi, kualitas dari orang yang diusulkan itu juga nggak jelas secara kapasitasnya, ya. Bahkan interaksi dalam urusan bagaimana diminati oleh konstituen ataupun diminati oleh masyarakat juga nggak clear. Jadi rekam jejaknya pun juga nggak jelas. Itu yang akan membuat kualitas orang-orang yang akan dalam tanda kutip nantinya menjadi anggota dewan itu bisa kita prediksikan bagaimana kelembagaan DPRA atau DPRD ataupun DPRK diisi oleh orang yang tidak confirm secara kapasitas dan tidak punya pengalaman dan memang kesannya hanya dijadikan sebagai tempat untuk mencari pekerjaan, ya, sehingga job seeker ini akan menjadi hal yang saya anggap orang untuk masuk ke caleg itu hanya sebatas untuk mencari atau menguji peruntungan, ya, gambling terhadap dirinya agar bisa masuk dan bisa terpilih. Moga-moga rezeki anak soleh, ya, mereka bisa masuk dengan konsekuensi kerja-kerja politik, ya, yang terbatas ataupun takdir memang sudah mengatakan dia jadi anggota dewan, itu kita nggak bisa pungkirin, ya, dengan banyak hal penyebab mereka bisa hadir. Jadi stigma negatif, ya, nantinya akan dialamatkan oleh partai ketika salah mencomot orang-orangnya. Bisa saja dalam proses rekam jejaknya ada yang berstatus orang yang bermasalah ataupun ada berstatus hanya berpendidikan rendah dan macam lain, sehingga stigma negatif itu akan merusak citra partai sendiri dalam bagaimana ketidakberhasilan untuk mampu mencari dan memastikan kualitas partainya. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi kelembagaan dalam menjaring orang dalam melakukan kaderisasi tidak berjalan. Kuncinya di situ, sahabat Ari, dimanapun Anda menonton channel kesayangan Anda yang sangat diminati ini. Hal lain yang ingin saya jelaskan juga, ya, ketika dihadapi pada kondisi, ya, kota 30% lagi. Jadi mereka dua hal yang akan dihadapi. Satu, kebutuhan caleg yang memang untuk memenuhi sebatas orang-orang yang akan disiapkan untuk diusulkan jadi caleg. Satu lagi kebutuhan tentang kuota khusus perempuan ini, ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, ini malah semakin susah dan sulit untuk mencari perempuan, sahabat Ali. Karena terkadang saya melihat perempuan juga nilai partisipasinya dalam arena politik praktis, ya, cenderung tidak peduli, sehingga membuat kebutuhan caleg perempuan itu semakin susah, ya, semakin susah.
Ya, mungkin partai-partai tertentu saja yang bisa memenuhi kebutuhan caleg perempuannya, seperti ada PKS ya yang memang jelas kaderisasinya, PDIP, Demokrat, ya, Golkar ya, yang mungkin saya lihat partai-partai itu ya itu punya nilai tawar baik ya, sehingga mereka berhasil melakukan kaderisasi ya. Selebihnya kan kalau saya lihat partai-partai tertentu kan hanya main comot ya, comot dengan artis lah, comot tokoh yang berpengaruh lah, suruh pindah lah di partai inilah. Jadi bukan berdasarkan itu. Nah, kalau kembali lagi kalau dilihat dengan cara pendekatan kelembagaan kaderisasinya, saya rasa partai-partai yang sudah teruji dan sudah melakukan hal ini ya kecil sekali ya, bahkan ya tutup mata lah untuk memenuhi kuota 30% perempuan ya. Tapi bagi partai-partai baru, bagi partai-partai nasional yang tidak menjalankan fungsi kelembagaannya dan bagaimana menjaring kadernya dan bagaimana secara jelas terarah terukur ya terkait dengan pengolahan kaderisasinya itu tidak berjalan, maka bisa dipastikan sahabat hari ya, mereka akan susah, bahkan tidak menutup kemungkinan partai-partai tertentu ini akan tidak memiliki keterwakilan calegnya di daerah atau di dapilnya, dan itu sangat merugikan partai tersebut. Lantas muncul solusi, apa solusinya sehingga ini tidak selalu saja mengulangi perulangan-perulangan di dalam setiap perhelatan pemilu. Solusinya, jika ingin ditanyakan hal itu kepada saya selaku orang yang fokus konsen di dalam urusan politik keamanan. Yang pertama itu bagaimana partai itu hidup secara kelembaganya untuk memberikan pendidikan politik, melakukan kaderisasi kepada orang-orang yang akan dijaring untuk ditempatkan atau dilibatkan di dalam secara kepartaian sebagai kader tulen. Jadi ada kader organik, ada kader yang sifatnya hanya kebutuhan temporary, ini yang bahaya, yang baiknya sebagai kader organik. Kedua, solusinya bagaimana program partai itu mampu memaksimalkan sosialisasi partainya, ya, mampu memberikan informasi terhadap bahwa partai ini partai yang layak, partai yang memang sudah teruji, sehingga muncul trust bagi ya orang mau masuk berduyun-duyun ke partai itu karena memang partai ini jelas ya platformnya, jelas visi misinya, jelas langkah konkretnya, yang itu serius untuk memperjuangkan kebutuhan publik, yang itu serius untuk menjembatani dan melakukan advokasi terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat. Yang ketiga, solusinya bagaimana ada kolaborasi dari internal dan eksternal, di mana ada beberapa partai itu harus benar-benar hidup untuk menjaring kader-kader potensial untuk direkrut sebagai kader ID-nya partai tersebut. Jadi solusi-solusi itu sebagai bentuk ya langkah konkret yang harus dilakukan partai ke depannya, sehingga tidak ada lagi partai-partai yang akan dihadapi pada masalah kebutuhan caleg yang akan susah untuk diusulkan pada saat momentum pemilu. Sekian pandangan saya untuk memahami bagaimana fenomena susahnya mencari caleg untuk partai politik. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam jalanan.